Bayangkan, malam itu istana terbakar. Raja terbunuh, seorang pemuda diburu untuk dihabisi. Ia lari ke hutan, tanpa pasukan, tanpa tahta. Semua mengira kisahnya selesai, tapi justru dari pelarian itulah lahir kerajaan terbesar Nusantara. Bagaimana seorang buronan bisa menjadi pendiri kerajaan Majapahit? Inilah kisah Raden Wijaya. Tahun ke-1292. Malam itu bukan sekadar gelap, tapi menandai runtuhnya sebuah peradaban. Singasari yang pernah berjaya, tumbang oleh pemberontakan Jayakatwang dari Kediri. Raja Kertanegara gugur di dalam istana. Darah, api, dan pengkhianatan menjadi saksi bahwa kekuasaan tak pernah benar-benar abadi. Di tengah kekacauan itu, seorang menantu raja memilih tidak mati sia-sia. Namanya Raden Wijaya. Ia tidak mengangkat pedang malam itu. Ia memilih bertahan. Dan terkadang bertahan adalah bentuk keberanian paling sunyi. Runtuhnya Singasari bukan hanya tragedi politik, tapi pelajaran bahwa ambisi tanpa stabilitas dalam negeri bisa menjadi celah kehancuran. Kertanegara dikenal ekspansif ekspedisi Pamalayu. Tetapi di saat luar diperluas, dalam negeri melemah. Sejarah menunjukkan, kerajaan besar sering jatuh bukan karena musuh luar, melainkan retakan di dalam. Ini bukan dongeng heroik. Ini realitas politik Jawa abad ke-13. Sejarah bukan hanya tentang siapa menang, tapi bagaimana seseorang bertahan di saat semuanya runtuh. Setelah lolos dari maut, Raden Wijaya tidak langsung mengangkat senjata. Ia melakukan sesuatu yang lebih berbahaya. Ia mendekati musuhnya. Kepada Jayakatwang, ia berpura-pura tunduk, bukan karena lemah, tapi karena ia tahu waktu belum berpihak padanya. Ia meminta sebidang hutan ditarik, tanah liar. Tidak strategis, terlihat tidak berharga, tapi di sanalah ia membangun kekuatan dalam diam. Dari buah maja yang pahit, lahirlah nama Kerajaan Majapahit. Kadang kemenangan tidak dimulai dari medan perang, tapi dari kesabaran, menunggu musuh lengah. Raden Wijaya benar-benar meminta izin membuka hutan tarik kepada Jayakatwang. Nama Majapahit diyakini berasal dari buah maja yang rasanya pahit. Strategi ini menunjukkan kecerdikan diplomasi Jawa abad ke-13, bukan sekadar perang fisik, tapi perang waktu dan persepsi. Scene ini bukan tentang tipu daya semata, ini tentang pengendalian ego. Dalam budaya politik Jawa klasik, kekuatan tertinggi bukan hanya keberanian, melainkan kemampuan membaca momentum titis lan titi, tepat dan teliti. Raden Wijaya memahami satu hal, orang yang terburu-buru membalas dendam sering kalah oleh orang yang sabar merancang masa depan. Bukan pahlawan yang nekat, tapi pemimpin yang sabar membaca arah angin politik. Kadang, langkah paling sunyi justru yang paling menentukan sejarah. Tahun ke-1293, kapal-kapal perang dari utara merapat di Jawa. Pasukan Mongol utusan Kublai Khan datang untuk menghukum Kertanegara yang dianggap menghina kekaisaran. Tapi mereka terlambat, Kertanegara sudah gugur. Singasari telah runtuh. Disinilah kecerdikan Raden Wijaya mencapai puncaknya. Ia tidak melawan Mongol, ia tidak pula tunduk sepenuhnya. Ia menawarkan kerjasama, bantu aku menumbangkan Jayakatwang, maka kalian akan mendapat kemenangan.
Monggol melihat sekutu. Wijaya melihat peluang. Dalam satu langkah diplomasi, ia mengubah ancaman global menjadi alat balas dendam politik. Ekspedisi Monggol ke Jawa memang dikirim oleh Kekaisaran Yuan untuk menghukum Kertanegara. Raden Wijaya bersekutu dengan mereka untuk mengalahkan Jayakatwang di Kediri. Setelah Jayakatwang kalah, Wijaya berbalik menyerang Monggol yang kelelahan dan tidak siap, memaksa mereka mundur dari Jawa. Ini tercatat dalam sumber Tiongkok dan naskah Jawa seperti Pararaton. Scene ini bukan sekadar tipu muslihat. Ini tentang membaca peta kekuatan dunia. Raden Wijaya memahami sesuatu yang jarang dimiliki pemimpin lokal, bahwa politik tidak hanya terjadi di dalam negeri, tetapi juga di panggung global. Ia memanfaatkan konflik antar kekuatan besar. Ia tidak melawan arus, ia mengarahkannya. Dalam hidup, musuh terbesar kadang bukan untuk dihancurkan, tapi untuk dimanfaatkan momentumnya. Sejarah membuktikan, yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling cerdas membaca zaman. Jayakatwang telah tumbang, kemenangan seolah milik Monggol, tapi mereka tidak tahu. Permainan sebenarnya baru dimulai. Raden Wijaya meminta izin kembali ke Majapahit untuk mempersiapkan upeti. Pasukan Monggol lengah, mereka kelelahan. Mereka merasa Jawa sudah tunduk. Dan saat itulah Wijaya bergerak. Pasukan Jawa menyerang tiba-tiba. Hutan, sungai, dan medan tropis menjadi sekutu. Monggol yang tak siap dipukul mundur hingga kembali ke kapal. Dalam hitungan hari, kekuatan dunia itu terusir dari tanah Jawa. Dari buronan, kini ia penentu arah sejarah. Setelah kemenangan atas Kediri, Raden Wijaya memang meminta izin kembali ke wilayahnya. Ia memanfaatkan kelelahan dan ketidaksiapan pasukan Monggol. Armada Monggol akhirnya mundur pada 1293, sebagian karena musim angin dan ancaman serangan balik. Peristiwa ini menjadikan Jawa salah satu wilayah yang berhasil menggagalkan ekspansi Monggol. Ini bukan sekadar keberanian fisik, ini adalah keberanian mengambil momentum. Raden Wijaya tahu, jika ia tunduk pada Monggol, ia hanya akan menjadi raja boneka. Jika ia melawan terlalu cepat, ia akan hancur. Maka ia memilih waktu yang tepat. Dalam hidup, kemenangan sering bukan soal seberapa keras kita menyerang, tapi seberapa tepat kita memilih kapan harus bergerak. Keberanian sejati bukan nekat. Keberanian sejati adalah keputusan sadar setelah perhitungan matang. Sejarah membuktikan, kadang langkah paling menentukan adalah saat kita berani berbalik dan mengambil kendali takdir. Setelah api padam, setelah musuh pergi, tanah Jawa akhirnya hening. Tahun ke-1293, di atas hutan yang dulu sunyi dan pahit, Raden Wijaya dinobatkan sebagai raja pertama kerajaan Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Ia tidak mewarisi tahta, ia membangunnya dari pelarian, kesabaran, dan perhitungan. Dari tempat yang pernah dianggap remeh, lahirlah kerajaan yang kelak menyatukan Nusantara. Karena sejarah selalu berpihak pada mereka yang mampu bertahan dan membaca waktu. Penobatan Raden Wijaya sebagai Raja Majapahit terjadi pada ke-1293. Gelar resminya Kertarajasa Jayawardhana. Majapahit kemudian berkembang menjadi kekuatan besar di Nusantara
Pada abad ke-14, scene ini bukan hanya tentang kemenangan, ini tentang legitimasi yang lahir dari proses. Raden Wijaya membuktikan kekuasaan yang dibangun dari kecerdikan dan kesabaran lebih tahan lama daripada kekuasaan hasil warisan semata. Seorang pemimpin sejati tidak lahir saat dimahkotai, tapi saat ia mampu bertahan di masa paling gelap dalam hidup. Kita semua mungkin pernah berada di hutan tarik versi kita sendiri, sepi, pahit, dan diremehkan. Tapi justru dari situlah masa depan bisa dibangun. Dari pahit, lahir kejayaan. Dari pelarian, lahir kepemimpinan. Inilah warisan Raden Wijaya, bukan sekadar cerita lama, tapi cermin bahwa sejarah selalu memberi ruang bagi mereka yang sabar, cerdas, dan berani menunggu waktu. Sugeng midhangetaken, sejarah tidak hanya untuk diingat, tapi untuk direnungkan.